Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Ismianti dengan NIM 192101117. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi tentang teori belajar bahasa. Baiklah, sebelumnya saya akan memaparkan dulu apa itu belajar. Belajar menurut Muhyiddin Shah adalah kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat bergantung pada proses belajar yang dialami oleh siswa, baik dalam lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, ataupun lingkungan teman. Lalu untuk teori belajar adalah cara-cara yang digunakan untuk memahami tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Di sini teori belajar bahasa itu terbagi ada 4. Pertama ada behaviorisme, yang kedua ada kognitivisme, yang ketiga konstruktivisme, dan yang keempat humanistik. Teori behaviorisme yang dikembangkan oleh John B. Watson pada tahun 1878 sampai 1958 dari Amerika. Pertama, teori ini memusatkan perhatiannya pada aspek yang dirasakan secara langsung pada perilaku berbahasa serta hubungan antara stimulus dan respon pada dunia sekelilingnya. Yang kedua, menurut teori ini, semua perilaku termasuk tindak balas atau respon ditimbulkan oleh adanya rangsangan atau stimulus. Jika rangsangan telah diamati dan diketahui oleh gerak balas pun dapat diprediksikan. Watson juga dengan tegas menolak pengaruh naluri atau insting dan kesadaran terhadap perilaku. Jadi, yang ketiga, jadi setiap perilaku dapat dipelajari menurut hubungan stimulus dan respon. Oke, yang kedua yaitu yang pertama ini ada teori behavior Skinner pada tahun 1957, di mana pada teori ini kemampuan berbicara dan memahami bahasa diperoleh melalui rangsangan lingkungan, ya. Anak yang hanya merupakan penerima pasif dari tekanan lingkungan dan anak yang memiliki peran aktif dalam perilaku verbalnya. Yang kedua, menurut Skinner, perilaku verbal adalah perilaku yang dikendalikan oleh akibatnya. Bila akibatnya itu hadiah, maka perilaku itu akan terus dipertahankan. Kekuatan serta frekuensi akan terus dikembangkan. Bila akibatnya hukuman atau bila kurang adanya penguatan, perilaku itu akan diperlemah atau pelan-pelan akan disingkirkan. Pavlov juga berpendapat bahwa pembelajaran merupakan rangkaian panjang dari respon-respon yang dibiasakan. Selanjutnya itu teori nativisme atau mentalistik, di mana perilaku bahasa adalah sesuatu yang diturunkan. Seorang anak lahir dengan piranti bawaan dan segudang potensi bawaan untuk memperoleh bahasa. Memperoleh bahasa pada manusia tidak boleh disamakan dengan proses pengenalan yang terjadi pada hewan. Kenapa? Karena mereka tidak memandang penting pengaruh dari lingkungan sekitar. Selama belajar bahasa pertama, sedikit demi sedikit, manusia akan membuka kemampuan lingualnya yang secara genetis telah terprogramkan. Dengan perkataan lain, mereka menganggap bahwa bahasa merupakan pemberian biologis sejak lahir. Selanjutnya ini menurut Chomsky, ya. Chomsky ini juga merupakan dari teori nativisme, ya. Mengatakan bahwasanya hanya manusialah satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat melakukan komunikasi lewat
bahasa verbal. Selain itu, bahasa juga sangat kompleks. Oleh sebab itu, tidak mungkin manusia belajar bahasa dari makhluk Tuhan yang lain. Chomsky juga mengatakan bahwa setiap yang lahir ke dunia telah memiliki bekal dengan apa yang disebutnya alat penguasaan bahasa atau LED, Language Acquisition Device. Selanjutnya ada teori kognitivisme. Jika pendekatan kaum behavioristik ini bersifat empiris, maka pendekatan yang dianut oleh golongan kognitivisme ini lebih bersifat rasionalis, di mana konsep sentral dari pendekatan ini yakin kemampuan berbahasa seseorang berasal dan diperoleh sebagai akibat dari kematangan kognitif sang anak. Mereka beranggapan bahwa bahasa itu distrukturkan atau dikendalikan oleh nalar manusia. Nah, ini ada pendekatan kognitif menjelaskan bahwa pertama, dalam belajar bahasa, bagaimana kita berpikir. Belajar terjadi dari kegiatan mental internal dalam diri kita. Lalu belajar bahasa merupakan proses berpikir yang kompleks. Pola tahapan proses belajar bahasa sesuai umur. Pertama ada asimilasi, yaitu proses penyesuaian pengetahuan baru dengan struktur kognitif. Yang kedua ada akomodasi, di mana proses penyesuaian struktur kognitif dengan pengetahuan baru. Selanjutnya ada disekwilibrasi, di mana proses penerimaan pengetahuan baru yang tidak sama dengan yang telah diketahuinya. Terakhir ada ekuilibrasi, di mana proses penyeimbang mental setelah terjadi proses asimilasi. Lanjut ada teori fungsional, ya. Bahasa merupakan manifestasi kemampuan kognitif dan efektif untuk menjelajah dunia, untuk berhubungan dengan orang lain, dan juga keperluan terhadap diri sendiri sebagai manusia. Lebih lagi, kaidah generatif yang diusulkan di bawah naungan nativisme itu bersifat abstrak, formal, eksplisit, dan logis. Meskipun kaidah itu lebih mengutamakan pada bentuk bahasa dan tidak pada tataran fungsional yang lebih dari makna yang dibentuk dari interaksi sosial. Menurut Slobin, teori fungsional itu pertama pada asas fungsional perkembangan diikuti oleh perkembangan kapasitas komunikatif dan konseptual yang beroperasi dalam konjungsi dengan skema batin konjungsi. Yang kedua, pada asas formal perkembangan diikuti oleh kapasitas perseptual dan pemrosesan informasi yang bekerja dalam konjungsi dan skema batin tata bahasa. Lalu ada teori konstruktivisme ini, di mana ahli konstruktivisme mengatakan bahwa manusia membentuk versi mereka sendiri terhadap kenyataan. Mereka mengandalkan teori yang selanjutnya adalah teori humanisme. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa agar bisa berkembang di tengah masyarakat. Teori humanisme menurut Comte tahun 1981. Pengajaran disusun berdasarkan kebutuhan dan tujuan siswa. Pertama, memberi kesempatan kepada siswa untuk mengaktualisasikan dirinya, untuk menemukan kepercayaan dirinya. Kedua, pengajaran disusun untuk memperoleh keterampilan dasar, yaitu akademik pribadi, antar pribadi, komunikasi, dan ekonomi. Yang ketiga, memilih dan memutuskan aktivitas pengajaran secara individual dan mampu mengenal pentingnya perasaan manusia, nilai dan persepsi, suasana belajar yang menantang dan dimengerti. Lalu, mengembangkan tanggung jawab siswa, mengembangkan sikap tulus, respek, menghargai orang lain, dan terampil dalam menyelesaikan konflik.
Jadi berdasarkan uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam proses belajar bahasa ditinjau dari berbagai teori yang kesemuanya masuk akal. Yang terpenting bagi kita, dengan adanya teori-teori tersebut dapat membantu kesulitan bagi mereka yang sedang belajar bahasa, sehingga dapat memaksimalkan kemampuan mereka seperti yang kita harapkan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai istilah-istilah pembelajaran. Istilah-istilah pembelajaran ini sebagaimana telah kita ketahui, pertama ada pendekatan, ada strategi, ada metode, ada model, ada teknik, dan juga ada taktik. Mari kita bahas satu-satu. Tipe model pembelajaran. Model pertama ada model pembelajaran kooperatif. Itu merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4 sampai 6 orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen atau tidak sama ya. Dimana ini dikenal dengan pertama model Student Team Achievement Division atau disingkat STAD. Dimana pada model ini guru memberi pelajaran dan menyuruh semua siswa dalam kelompok untuk dapat menguasai pelajaran tersebut. Dalam model ini anggota dalam satu kelompok dapat saling membantu. Lalu ada model jigsaw, di mana menitikberatkan pada kerja kelompok siswa dan membentuk kelompok kecil, di mana tiap anggota diberi tugas yang berbeda. Selanjutnya ada investigasi kelompok, bertujuan untuk mengembangkan kreativitas siswa, baik secara perorangan maupun kelompok. Lalu ada model struktural. Terdapat 4 prinsip dasar dalam model ini, yaitu interaksi serentak, partisipasi sejajar, intervensi positif, dan akuntabilitas. Lalu ada model pembelajaran kontekstual atau yang bisa dikenal dengan CTL. Itu merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Lalu ada model pembelajaran berbasis masalah. Nah, ini merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata. Kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang baru dan kompleksitas yang ada. Lalu ada model pembelajaran based interaction. Model pembelajaran ini berbantuan media movie mendorong siswa untuk menganalisis masalah, mencari informasi, menyusun hipotesis, serta memecahkan masalah dengan bantuan tayangan video maupun film dalam mengidentifikasi suatu permasalahan. Lalu ada model pakem atau partisipatif, aktif, kreatif, dan menyenangkan. Pada model ini, guru dituntut untuk dapat melakukan kegiatan pembelajaran yang dapat melibatkan siswa melalui partisipasi, aktif, kreatif, dan menyenangkan, yang membuat siswa dapat menciptakan karya, gagasan, pendapat, ide, atau hasil penemuannya dan usahanya sendiri, bukan dari gurunya. Lalu ada pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajarannya itu sudut pandang atau pandangan yang digunakan sebagai landasan dalam memilih strategi, model, teknik, dan taktik dalam membimbing anak dalam proses belajar mengajar. Menurut Nuryani, tahun 2019, pendekatan pembelajaran lebih menekankan pada strategi dan dalam perencanaan, sedangkan metode lebih menekankan pada teknik pelaksanaannya. Nah, di sini pendekatan ada beberapa. Pertama ada pendekatan
tujuan pembelajaran, ada pendekatan konsep, ada pendekatan lingkungan, pendekatan inquiry, pendekatan discovery, pendekatan penemuan, pendekatan proses, pendekatan visi, pendekatan masalah, pendekatan sains teknologi, pendekatan kontekstual, dan pendekatan deduktif induktif. Lalu ada macam-macam strategi pembelajaran. Pertama, strategi pembelajaran ekspositori adalah suatu mode pembelajaran yang penyampaiannya oleh guru kepada siswa dengan tujuan siswa dapat menguasai materi secara optimal. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry adalah suatu pembelajaran yang membuka kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kreativitas, berpikir, dan bertindak dalam pembelajaran. Yang ketiga, ada strategi pembelajaran berbasis masalah. Nah, di sini berarti siswa dituntut untuk menyelesaikan sebuah masalah. Lalu ada strategi pembelajaran peningkatan masalah. Siswa dibimbing untuk menemukan sendiri konsep yang harus dikuasai melalui proses dialogis dengan memanfaatkan pengalaman siswa. Lalu ada strategi pembelajaran kooperatif. Model pembelajarannya yang dilakukan dalam kelompok. Selanjutnya ada pembelajaran kontekstual atau CTL yang tadi saya sampaikan. Juga ada strategi pembelajaran afektif ya. Oke, lalu metode pembelajaran. Dalam metode pembelajaran ini, metode pembelajaran adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan pembelajaran dengan langkah yang sistematis yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Menurut Nana Sujana, metode pembelajaran adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. Metode pembelajaran ini ada pertama metode konvensional atau metode ceramah yang biasa kita kenal di sekolah dasar atau di SMP ataupun di SMA. Biasanya guru yang menyampaikan materi itu yang disebut dengan metode ceramah. Selanjutnya ada metode diskusi. Nah, metode diskusi ini sama seperti yang biasa mahasiswa lakukan ya. Itu ada metode diskusi. Lalu ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini menurut Aminuddin Rashid itu mengemukakan metode demonstrasi adalah cara pembelajaran dengan meragakan atau mempertunjukkan atau memperlihatkan sesuatu di hadapan murid di kelas ataupun di luar kelas. Lalu ada metode simulasi, di mana metode simulasi ini adalah penggambaran suatu sistem atau proses dengan peragaan berupa model, statistik, atau pemeranan. Contohnya kayak seperti membacakan berita ya. Itu metode simulasi. Lalu ada metode pengalaman lapangan. Nah, metode pengalaman lapangan ini pembelajarannya adalah upaya membelajarkan atau melatih keahlian, kemampuan, dan kebiasaan warga belajar dengan memberikan pengalaman nyata dan memperkenalkan dengan objek langsung baik di luar maupun di dalam ruangan. Mungkin bisa seperti metode ini adalah seperti kalau untuk SMA atau SMK seperti magang gitu ya, atau kalau mahasiswa mungkin seperti PKL itu seperti itu. Lalu ada metode debat. Metode debat itu pembelajaran debat ya, adalah kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik secara perorangan maupun kelompok. Biasanya ini untuk mendiskusikan dan memusatkan masalah dan perbedaan. Lalu ada metode berbagi peran. Nah, ini
biasanya seperti drama itu untuk metode berbagi peran. Lalu ada metode mind mapping. Nah, ini metode mind mapping ini seperti pembuatan peta pikiran, itu dimana pada metode ini mencatat kreatif yang memudahkan kita mengingat banyak informasi. Jadi dalam suatu kegiatan pembelajaran sangat diperlukan adanya model, pendekatan, strategi, serta metode pembelajaran. Tinggal bagaimana kita akan memilih metode ataupun model ataupun pendekatan yang akan kita gunakan dalam pembelajaran ataupun mengajar. Karena dengan keempat hal tersebut, kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lebih terstruktur. Melalui sebuah pendekatan, seorang guru dapat menjadikannya sebuah landasan dalam memilih serta menentukan model, strategi, dan metode pembelajaran. Begitupun dengan model, strategi, serta metode, seorang guru akan lebih mudah untuk mencapai kegiatan pembelajaran sesuai yang direncanakan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.